merahnya. Surga seluas langit dan bumi, maka jangan pernah berebut surga, tapi berjuanglah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya masuk ke tema pokok kita. Uiddat lil muttaqin. Surga itu tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Satu, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini luar biasa, Pak. Kalau orang berkata hemat rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, pelit pangkal kaya raya. Tapi teori Allah nggak kayak gitu. Teori Allah, kalau ingin kaya, kalau ingin akhirat, alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Berinfaklah fi sarra, dalam keadaan lapang sekali, wajar kalau lagi sugih berinfak. Wadh-dharra, dan dalam keadaan sempit. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, silahkan dia berinfak dengan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya. Karena aneh ini Bapak Ibu, orang miskin suruh infak, orang lagi sulit suruh sedekah. Itu rumus dari Allah. Jadi bukan dengan mengejar dunia atau menumpuk-numpuknya. Karena begini, nggak ada habisnya Pak, ngejar dunia ini nggak ada habisnya. Kita kaya hari ini, nanti lebih banyak yang lebih kaya dari kita. Kita punya rumah mewah hari ini, nanti orang bangun lebih mewah dari kita. Makanya kalau dongak ke atas itu nggak akan pernah puas. Makanya saya ini megang wasiat ibu saya, sampai sekarang tak pegang itu. Halah kinai aban begeser, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan berjalan, lihat saja jempol kaki. Ame dihisarena, kata ibu saya, lah lama dihisar. Ame dihi miskin, lah lama dihi miskin. Nah, saya terjemahkan ini Pak. Kalau kita susah nak, sudah lama kita susah. Kalau kita miskin nak, sudah lama kita miskin. Jangan tumben jadi orang miskin. Jangan tumben jadi orang susah. Jangan menghalalkan segala cara. Syukuri yang punya kita. Kamu bukan anak gubernur, kamu bukan anak pengusaha, kata ibu saya. Kamu bukan anak presiden, kamu anak petani. Jangan tumben nak jadi orang miskin. Jangan heran jadi orang susah. Terima apa adanya. Makanya saya Pak, itu pegangan saya, agar tidak mengejar dunia ini, agar nggak tertipu oleh dunia. Karena nggak akan ada habisnya ketika kita mengejar dunia ini. Balik lagi, ajaran Islam itu memang itu. Bagaimana kita berbagi dengan sesama. Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Subhanallah. Saya ulangi sekali lagi, sesuapnya nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Karena kalau kita membangun 1000 masjid, kalau kita membangun masjid maksud saya mewah, paling orang ngomongnya wow masjidnya megah.
Ini bukan pengecualian ya Pak, bukan pengecualian, artinya bukan berarti mengabaikan infak bangun masjid, bukan. Karena kadang-kadang di akhir zaman ini yatabahan nasu fil masajid. Manusia cenderung berlomba-lomba mempermewah masjid. Di kecenderungan manusia. Makanya kata Nabi, umatku akhir zaman berlomba-lomba mempermewah masjid. Kalau orang kita bikin masjid mewah, orang paling ngomongnya wow, masjidnya megah. Tapi kalau kita memberi makan orang yang lapar, apalagi musim pandemi kayak gini, pagi dia nggak sarapan, sore mulai keroncongan, siang keroncongan, sore kelaparan, mau ngutang ke warung, utang yang kemarin masih ada, belum dibayar, mau minta ke tetangga sudah keseringan, ngempet nahan lapar. Lalu kita datang, nggak banyak, cuman bawa uang cepek, tapi bukan sogokan calon wali kota, bukan ya Pak. Apa namanya, kita berbagi. Saya yakin Pak, kalau dia sudah lapar dari pagi, beras nggak punya, kita bawa duit cepek, nggak tahan air matanya, pasti netes itu. Langsung ucap sama kita, makasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Nggak habis-habis dia terima kasih. Nggak berhenti sampai di situ, masuk kamar dia, sujud, menangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kirim orang dermawan kepada kami. Maka benar kalau kata orang bijak, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah inilah yang kedua. Sekarang saya persingkat, wal kadhiminal ghaiz, yang mampu mengendalikan amarahnya, gejolak hawa nafsunya. Itu ciri sifat ahli surga. Karena gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi Bapak Ibu, muncul kesalahpahaman, muncul pertengkaran dan pertikaian. Saya jadi ingat, ini yang paling saya khawatirkan sebetulnya, gejolak emosi yang muncul di antara para sahabat, sampai turun firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Yang namanya kita antara pengurus masjid, tetangga, keluarga besar, hidup bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, pasti ada kesalahpahaman, pasti. Tapi solusinya bukan manas-manasin, bukan berebut cari siapa yang benar siapa yang salah, tapi solusinya fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara saudara-saudara kalian. Waktu sahabat salah paham, Nabi masih hidup, ayat turun, enak, kelar, clear dia Pak. Tapi begitu Nabi sudah wafat, sahabat salah paham, yang dibutuhkan cuma satu, orang-orang yang bisa mendamaikan. Waktu itu sayangnya sempat lalai, nggak ada yang mendamaikan. Maka terbunuhlah Khalifah Utsman gara-gara salah paham. Yang bunuh Khalifah Utsman kan sahabat sendiri, Amr bin Yasir. Gara-gara salah paham tadi, tidak ada kompromi, nggak ada yang menengahi. Habis Khalifah Utsman wafat, diangkat Imam Ali, salah pahamnya nambah. Maka terjadilah perang saudara, perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia dalam perang saudara. Itulah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Sama-sama sholatnya, sama-sama ke masjidnya, sama-sama membaca Qur'annya, belum ada madhab.
Belum ada Sunni Syiah, belum ada di situ Pak. Belum ada kelompok-kelompok, belum ada partai politik. Tapi gara-gara salah paham, perang. 18.000, nggak dikit itu. 6 bulan kemudian muncul perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Perang saudara. Sama-sama sujud, sama-sama menyembah Allah. Makanya saya pengen para kiai, para ulama, pimpinan-pimpinan ormas, kalau bisa menjadi penengah lah atas kondisi negeri kita ini yang belum turun-turun suhunya, menjadi penengah, pendamai. Kita ini saudara, kita ini sama-sama muslim, sebangsa dan setanah air. Kalau kita mau belajar dari negara yang berkuasa, Amerika itu mengapa mereka menguasai dunia Pak? Karena mereka mampu menjaga ketertiban di negara mereka sendiri, menjaga persatuan. Makanya mereka bisa menguasai dunia walaupun mereka ribut pilpres. Bahkan kemarin ribut pemilihan terakhir yang menang orang Lampung katanya ya Pak, Ajobidin katanya. Joe Biden lawan Donald Trump, ribut kayak manapun mereka, selesai pada akhirnya. Karena itu negara adik kuasa. Coba kalau Amerika itu ribut antara mereka, mereka akan jatuh ke bawah. Eropa, mengapa mereka negaranya kecil-kecil tapi menguasai dunia? Urusan dalam negeri mereka sudah tuntas. Sekarang yang nyusul Cina. Mengapa Cina menjadi adik kuasa baru? Karena walaupun negara mereka besar, rakyat mereka banyak, nggak bisa diadu domba. Karena di Cina itu rezim komunis, pakai tangan besi. Siapa yang kira-kira ngelawan, abisin. Nggak pandang apa agamanya. Makanya banyak pendeta Tibet sampai ribuan dieksekusi mati kan beberapa tahun yang lalu. Karena dianggap melawan pemerintah, sampai segitunya. Tapi pelajaran bagi kita, ketika negara itu bersih dari konflik, maka dia bisa menguasai dunia. Coba bandingkan sama negara Islam. Mengapa negara Islam rendah semua? Suriah perang, Irak perang, Saudi Arabia perang dalam kasus perang Yaman, Yaman perang, Libya perang, Afghanistan perang, Mesir bergejolak, Indonesia mau ikut-ikutan. Maka kita menjadi negara yang lemah. Saya pikir yang terpenting adalah wal kadhiminal ghaiz, mengendalikan amarah. Walaupun sangat ingin marah, kendalikanlah marah, jangan marah. Karena itu solusinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Ini sifat ahli surga. Menjadilah pemaaf walaupun kita dizolimi. Saya ulangi lagi, menjadilah pemaaf walaupun kita sendiri yang dizolimi. Karena begini Bapak Ibu, Nabi ketika perang Uhud sakit hati Pak, karena Hindun, bininya Abu Sufyan, membelah dada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Diambil jantungnya, pakai pedangnya diginiin. Nih jantungnya Hamzah. Diiris-irisnya, dimakan, dipertontonkan. Woi, terkenal Pak, viral lah kata orang sekarang. Hindun makan jantungnya Hamzah. Woi, sakit hati Nabi. Walaupun itu masih saudaraan semua kan, sakit hati Nabi. Sampai Nabi mengatakan begini, kalau Hindun masuk Islam, seandainya masuk Islam pun, saya tidak mau lihat wajahnya, kata Nabi. Benar, dalam peristiwa Futuh Mekah masuk Islam Hindun. Begitu Hindun masuk Islam, masuk Masjidil Haram, ketemu Nabi, Nabi tersenyum. Sini bibi, kata Nabi, panggilnya bibi Pak. Sahabat sempat nyentil, ya Rasul, kata sahabat, katanya kalau Hindun masuk Islam nggak mau lihat mukanya. Ini kan mau, kata Nabi, itu dulu waktu saya lagi marah sama Hindun, tapi saya lebih baik memaafkannya daripada murka kepadanya. Saya lebih berharap dia dapat hidayah daripada mendapatkan azab dari Allah. Allahu Akbar. Menjadilah pemaaf walaupun saat itu kita benar-benar dalam keadaan terzolimi. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan.